Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk Bapak dan Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Yuliono Suharyanto, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Banyumas. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 tentang diseminasi budaya positif. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 2 Karanganyar, Ibu Sugiyati SPD yang saya hormati, serta Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Karanganyar yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat sehat pada kita sehingga kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif sekolah SD Negeri 2 Karanganyar oleh Bapak Yuliono Suharyanto, calon guru penggerak A.11 Kabupaten Banyumas. Sholawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Untuk itu, acara pada siang hari ini akan saya bacakan susunan acaranya. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan dari kepala sekolah, yang ketiga pemaparan diseminasi budaya positif, yang keempat sesi tanya jawab, yang kelima penutup. Baiklah Bapak Ibu para hadirin sekalian, acara pada siang hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah acara pada siang hari ini akan berjalan dengan lancar. Acara yang kedua yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri 2 Karanganyar. Kepada beliau Ibu Sugiyati SPD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ala umuri wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Hari selaku CGP Angkatan ke-11, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Karanganyar 2. Perkenanlah kami berdiri di sini untuk memberikan sedikit ucapan kepada Pak Gali yang akan melaksanakan presentasi aksi nyata modul 1.4 tentang diseminasi budaya positif. Bapak Ibu yang kami hormati, perlu diketahui apa budaya positif di sekolah itu. Budaya positif di sekolah adalah menciptakan tempat yang nyaman, menyenangkan untuk situasi belajar bagi anak didik kita, yaitu terciptanya situasi yang bahagia antara guru dan murid. Guru bisa berkolaborasi dengan murid. Jadi budaya positif di sekolah adalah bisa menciptakan atau menerapkan nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak untuk murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Dalam mewujudkan budaya positif ini, guru memegang peranan sentral. Hal ini dapat terlihat output dari setiap kinerja seorang guru
setiap harinya melalui pembiasaan-pembiasaan yang baik. Tentu saja pembiasaan-pembiasaan yang baik itu harus dipipil, iya, tidak serta-merta langsung jadi, karena pembiasaan itu harus dipipil. Ada peribahasa bahasa Inggris ini mengatakan, waiting Tyson jalaran is the kulino, bahasa Jawa ini witing trisno jalaran soko kulino. Dalam bahasa Arabnya manjada wajada, sapa temen tinemenan bakal nguduh woing becik. Contoh apa saja budaya positif di bidang nilai-nilai cinta tanah air? Contohnya membiasakan menyanyi lagu-lagu wajib, membiasakan anak mengikuti upacara dengan tertib, membiasakan anak-anak suka menabung, membiasakan anak suka menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Di bidang keyakinan, sholat berjamaah bersama, di sini sudah diterapkan sholat duha, sholat duhur, membaca asmaul husna setiap pagi, ini juga sudah. Mengadakan Jumat bersih, Jumat berselawat, dan Jumat berbagi, ini juga sudah. Contoh di bidang sosial, membiasakan untuk kerja kelompok agar tercipta situasi yang saling menolong, membiasakan untuk saling berbagi antar anak agar bisa mendapatkan rasa tenggang rasa, dan masih banyak lagi nanti akan dikupas oleh Bapak Hari. Ini hanya prolog saja. Sekian dari kami. Umsikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Sugiarti SPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri 2 Karangnanas. Yang saya hormati pula rekan-rekan guru SD Negeri 2 Karangnanas. Marilah pertama-tama kita tak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas izin dan ridhonya kita bisa berkumpul pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa, dalam acara diseminasi budaya positif sebagai salah satu kewajiban saya dalam mengikuti program Guru Penggerak Angkatan 11 ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah untuk junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang tentunya kita sangat nantikan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenankan pada kesempatan yang baik ini saya akan melakukan diseminasi budaya positif atau berbagi pengalaman dan pemahaman tentang apa yang sudah saya pelajari selama mengikuti kegiatan program Guru Penggerak ini. Langsung saja ke materi. Sekarang saya sampaikan tentang pengertian dari budaya positif sekolah. Budaya positif sekolah adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan yang baik yang dianut oleh seluruh warga sekolah, yang bertujuan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, aman, dan menyenangkan. Dalam lingkungan ini, setiap individu merasa akan dihargai, dihormati, dan memiliki kesempatan untuk berkembang secara optimal. Jadi ini budaya positif ini memang pasti akan diharapkan oleh semua warga sekolah. Jadi terciptanya suasana belajar yang nyaman, aman, dan menyenangkan, karena dengan lingkungan sekolah yang demikian pastinya akan membuat anak akan merasa betah di sekolah, sehingga tidak akan terjadi lagi anak untuk bermalas-malasan dalam berangkat ke sekolah.
tujuan dari semua sekolah pasti ingin memberikan suasana yang nyaman, aman, dan menyenangkan bagi proses pembelajaran anak di sekolah. Karena konsep-konsep inti yang ada dalam budaya sekolah itu ada 7. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol, yang keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh segitiga institusi. Ini merupakan mungkin ada beberapa hal baru yang baru saya mengerti dan saya baru belajar ketika mengikuti program guru penggerak ini. Ini ada beberapa istilah baru yang memang baru saya dapatkan mengikuti program guru penggerak ini. Nanti akan dibahas satu persatu. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Nah, paradigma belajar ini pada zaman kolonial Belanda dulu, pada zaman penjajahan, itu rakyat hanya diajari berhitung, menulis, dan membaca seadanya, dan itu ditujukan untuk kepentingan kolonial Belanda sendiri. Jadi rakyat itu hanya diajari hanya berhitung, menulis, dan membaca. Membaca pun itu masih dalam konteks yang sederhana, dan itu pun bukan dari setulus hati untuk mencerdaskan kehidupan rakyat Indonesia, tapi mereka punya tujuan, yaitu untuk kepentingan kolonial Belanda itu sendiri. Dan seiring perkembangan zaman, pendidikan paradigma baru ini mengajarkan bahwa pendidikan itu berpusat pada murid untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin yang setinggi-tingginya. Jadi pendidikan bukan hanya tempat untuk anak mencari ilmu pengetahuan, tapi pendidikan merupakan salah satu cara bagi siswa, bagi anak-anak untuk dapat mencapai kebahagiaan lahir dan batin yang setinggi-tingginya. Karena di sekolah itu di samping diajarkan tentang berbagai macam ilmu pengetahuan, mereka juga dididik dan dibentuk karakter mereka. Mereka dilatih untuk dapat menjadi manusia yang terampil, yang berkarakter, dan nantinya dapat menjadi manusia mandiri. Ketika mereka dewasa kelak, nanti mereka akan sanggup untuk menghadapi perkembangan zaman yang selalu berjalan secara dinamis. Sekarang pendidikan paradigma baru, pembelajaran yaitu pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pembelajaran paradigma baru memastikan praktik pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ini sesuai dengan apa yang diinginkan dalam Kemendikbudristek pada tahun 2022. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa profil pelajar Pancasila itu memiliki 6 dimensi, yaitu yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua berkebinekaan global, ketika gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Bila semua siswa sudah memiliki profil pelajar Pancasila ini, maka akan tumbuh dan berkembang menjadi anak-anak yang nantinya bisa menjadi generasi penerus bangsa yang tentunya sangat kita harapkan dapat membawa bangsa ini ke arah kemajuan. Negara kita menjadi negara maju dan menjadi negara yang disegani oleh negara-negara yang lain. Sekarang yang kedua tentang disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kebutuhan. Yang kedua tentang disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan.
Sedangkan dalam konteks kita sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Mengapa di sini ditekankan memiliki motivasi intrinsik bukan motivasi ekstrinsik? Karena motivasi intrinsik itu adalah modal yang utama. Motivasi ini berasal dari diri kita sendiri. Jadi kalau sesuatu dilakukan dari hati, dari dalam diri kita, maka kedisiplinan itu akan cenderung kontinu, tetap berkelanjutan. Berbeda kalau ada motivasi lain yang berasal dari luar, maka disiplin itu tentang suatu saat akan terjadi proses naik dan turun atau tidak stabil. Disiplin positif di sini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran anak untuk melakukan sesuatu tanpa hadiah, tanpa adanya ancaman maupun hukuman. Jadi disiplin itu memang dilakukan dari hati dengan kesadaran yang penuh tinggi, tanpa ada rasa takut karena akan mendapatkan hukuman atau ancaman, ataupun karena ada keinginan mendapatkan hadiah, pujian ataupun imbalan yang lainnya. Jadi disiplin itu memang benar-benar tumbuh tulus dari hati. Sekarang masuk ke kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu dikelompokkan menjadi 5. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kesenangan. Dan yang kelima adalah kebebasan. Sekarang jenis-jenis motivasi yang mendasari perilaku manusia. Jadi perilaku manusia pasti ada didasari adanya motivasi, dan motivasi ini ada dikelompokkan jadi 2 yang seperti sudah disampaikan tadi. Jadi motivasi ada motivasi ekstrinsik, motivasi yang berasal dari luar, dan yang kedua adalah motivasi intrinsik atau motivasi yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Sekarang yang pertama tentang motivasi intrinsik adalah motivasi yang berasal dari luar. Murid di sini akan melakukan disiplin diri dikarenakan karena takut dihukum atau menghindari hukuman. Jadi motivasi yang dilakukan itu karena adanya tekanan karena ada tekanan ataupun ketakutan akan mendapatkan hukuman atau mendapatkan hukuman atau dihukum. Murid ini melakukan disiplin dikarenakan ingin mendapatkan imbalan berupa hadiah atau pujian dari orang lain. Jadi ketika disiplin ini dipengaruhi faktor-faktor dari luar, itu ada rasa takut karena akan dihukum atau menghindari hukuman, terus akan mendapatkan imbalan berupa hadiah atau pujian dari orang lain. Misalnya ketika anak berangkat pagi ke sekolah, kok karena ingin dipuji oleh gurunya, terus mungkin karena ingin mendapatkan bintang, ya, itu berarti motivasi masih berasal dari luar, ya, bukan berasal dari kesadaran dalam dirinya sendiri bahwa kedisiplinan itu memang suatu kebutuhan, bukan merupakan suatu yang dipaksakan karena ada rasa takut ataupun karena ingin mendapatkan pujian, penghargaan atau hadiah dari orang lain. Sedangkan motivasi intrinsik adalah motivasi yang berasal dari dalam diri. Di sini menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Di sini ketika motivasi intrinsik itu sudah tumbuh dalam diri anak, maka murid akan melakukan disiplin diri dikarenakan sadar akan nilai-nilai kebajikan dalam dirinya. Jadi disiplin itu dilakukan dengan sepenuh hati. Mereka sadar bahwa disiplin itu memang suatu yang harus dilakukan dengan ikhlas, ya, dengan tulus, tanpa ada rasa takut akan dihukum oleh bapak ibu guru ataupun karena ingin
mendapatkan ujian atau mendapatkan hadiah atau mungkin mendapatkan nilai yang bagus dari bapak atau ibu guru. Jadi motivasi ini adalah motivasi yang utama. Ketika sudah ada motivasi dari dalam diri kita sendiri, maka disiplin itu insya Allah akan selalu berjalan secara kontinu dan berkelanjutan, bukan disiplin yang kadang ada fluktuasi naik dan turunnya. Kan konsep disiplin gagal, ya, konsep disiplin gagal atau identitas gagal. Disiplin yang gagal, yang pertama itu karena hukuman, ya, karena hukum itu ketika disiplin ini karena ketakutan akan mendapat hukuman, maka akan timbul beberapa akibat. Yang pertama itu tentunya menyakitkan. Yang kedua merasa tidak nyaman. Yang ketiga memaksa. Yang keempat murid menjadi takut. Yang kelima murid menyembunyikan kesalahan. Yang keenam murid menjadi rendah diri. Jadi ketika disiplin itu dilakukan karena faktor-faktor dari luar seperti tadi, karena ketakutan akan mendapatkan hukuman atau dihukum, maka akan timbul efek-efek yang tidak baik. Contohnya tadi yang menyakitkan, ketika seorang anak dihukum, ketika dia melanggar disiplin, ya, maka akan timbul rasa sakit hati. Misalnya seorang anak yang terlambat datang ke sekolah, dia pun dihukum, mungkin dihukum tidak boleh mengikuti pelajaran jangan mengikuti pelajaran sampai jam pertama. Itu tentunya akan menimbulkan rasa sakit hati pada anak tersebut, juga akan merasakan rasa tidak nyaman, dan murid itu pun akan timbul rasa takut, ya. Terus ketika disiplin ini berasal dari luar, dari ekstrinsik, maka ketika melakukan kesalahan, murid itu akan berusaha untuk menyembunyikan kesalahannya agar murid itu tidak dihukum atau diberi hukuman oleh bapak atau ibu guru. Dan yang keenam itu murid akan jadi rendah diri. Jadi ketika anak mendapatkan hukuman, tentunya itu akan bisa menimbulkan rasa rendah diri atau malu pada diri anak. Sedangkan identitas gagal yang kedua, ketika disiplin dilakukan karena ingin mendapatkan hadiah atau penghargaan, maka disiplin ini yang pertama tidak efektif. Yang kedua, ini akan merusak hubungan atau sifat iri. Yang ketiga, mematikan kreativitas. Yang keempat, menghukum dengan sistem ranking. Dan kelima, merampas hak menghargai dirinya. Jadi ketika disiplin dilakukan karena adanya ingin mendapatkan penghargaan, imbalan, maka akan timbul efek yang tidak baik. Salah satu yang sering terjadi ketika anak karena kedisiplinan yang dilakukan mendapatkan hadiah atau penghargaan, tentunya karena masih dalam tahap anak, pasti akan timbul rasa iri atau kecemburuan dari anak-anak lain yang tidak mendapatkan penghargaan atau hadiah dari bapak ibu guru. Terus selanjutnya, konsep disiplin dengan identitas sukses. Yang pertama adalah konsekuensi. Di sini konsekuensi akan yang pertama akan membuat penguatan dalam jangka pendek. Yang kedua perlu monitoring yang berkelanjutan. Terus yang ketiga stimulus dan respon. Yang keempat murid akan menghormati peraturan. Dan yang kelima kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Dan ini yang identitas sukses yang kedua, ini restitusi. Mungkin ini merupakan hal baru, ya. Restitusi akan membuat murid bertanggung jawab atas perilakunya. Yang kedua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Yang ketiga, murid menghormati dirinya dan juga orang lain. Terus yang keempat, teori kontrol dirinya. Teori kontrol dirinya akan memegang kontrol terhadap dirinya sendiri. Terus yang kelima, murid bersemangat untuk belajar memperbaiki dari kesalahan. Ini tentang identitas kedisiplinan yang sukses.
konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Ini pendekatan restitusi merupakan sebuah cara menanamkan disiplin terhadap murid. Apa itu restitusi? Mungkin ini hal baru, ini pun baru saya mengerti ketika mempelajari atau belajar dalam program guru penggerak ini. Restitusi adalah proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi yang pertama, restitusi itu menguatkan dan fokus pada solusi. Yang kedua, fokus pada karakter bukan tindakan. Yang keempat, bukan menebus kesalahan tetapi belajar dari kesalahan. Yang keempat, restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Keenam, restitusi memperbaiki hubungan. Yang ketujuh, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang kedelapan, restitusi adalah tawaran, bukan sebuah paksaan. Yang sembilan, restitusi memberikan murid yang salah kepada kelompoknya. Perbedaan ini contoh kasus ketika murid terlambat datang ke sekolah. Yang pertama, ketika dengan hukuman. Di sini contoh murid disuruh berdiri di depan kelas selama 15 menit. Yang kedua, guru marah-marah terhadap murid sehingga murid menjadi takut. Yang ketiga, murid disuruh menulis, saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali. Ini contoh penanganan dalam kasus anak ketika menggunakan sistem hukuman. Dan untuk yang konsekuensi, di sini guru akan memberikan konsekuensi untuk tetap berada di kelas selama jam istirahat berlangsung. Jadi ketika anak-anak yang lain beristirahat, anak ini tidak diberi waktu untuk istirahat, tapi tetap berada di kelas. Ini sebuah konsekuensi yang harus diterima karena dia telah terlambat datang ke sekolah. Yang kedua, guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Dan untuk yang restitusi, di sini guru akan menanyakan keyakinan kelas dan dirinya, kemudian guru membantu siswa untuk menyelesaikan masalah. Jadi guru tidak marah, tetapi guru bertanya, menanyakan keyakinan kelas kita dan tidak boleh terlambat ke sekolah. Datang tepat, kenapa kamu terlambat ke sekolah? Jadi guru menanyakan penyebab anak tersebut bisa terlambat ke sekolah. Jadi guru tidak terus menghukum ataupun marah, tetapi menanyakan mengapa anak itu sampai terlambat datang ke sekolah. Terus di sini yang kedua, guru terbuka dan siswa menghormati diri dan orang lain. Jadi ketika melakukan restitusi dalam penanganan masalah yang dihadapi anak, maka akan timbul rasa atau situasi keterbukaan antara guru dan siswa, dan ada rasa saling menghormati di antara guru dan siswa. Sekarang tentang posisi kontrol. Jadi seorang guru itu mempunyai 5 posisi kontrol. Yang pertama itu guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang kelima, guru sebagai manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol ini dalam kasus murid tidak memakai atribut lengkap saat sedang berlangsungnya upacara bendera. Bila guru berposisi sebagai penghukum, maka guru akan mengatakan patuhi aturan sekolah, lalu meminta anak itu berdiri di barisan lain. Itulah posisi guru sebagai penghukum. Nah, sedangkan bila guru sebagai pembuat rasa bersalah, maka guru itu akan mengatakan, berapa kali Bapak bilang sama kamu
Bapak kecewa sama kamu. Itu merupakan contoh tindakan atau ucapan yang dilakukan oleh seorang guru bila berposisi sebagai pembuat merasa bersalah. Dan sekarang yang ketiga, bila guru posisi kontrolnya sebagai teman, maka guru itu akan berkata, ayolah yang tertib, buat bapak ibu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa berbuat salah. Ini contoh ucapan atau tindakan yang dilakukan oleh guru bila menjumpai ada anak yang tidak memakai atribut lengkap saat pelaksanaan upacara bendera. Terus yang keempat, posisi pemantau. Di sini guru mungkin akan mengatakan, kamu sudah melanggar apa peraturan sekolah kita dan apa konsekuensinya. Ini adalah apa yang dilakukan guru ketika berada pada posisi kontrol sebagai seorang pemantau. Dan yang kelima, ini posisi kontrol sebagai manajer. Maka ketika menghadapi juga murid yang tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera, maka sebagai seorang manajer, guru itu akan menanyakan, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan kamu ini? Jadi guru tidak terus marah ketika melihat ada murid yang tidak lengkap atributnya ketika mengikuti upacara, tapi akan menanyakan, kira-kira kesalahan apa yang telah kamu berbuat, dan menanyakan bagaimana kamu memperbaiki kesalahan yang telah kamu lakukan hari ini. Jadi guru tidak marah, tetapi mencari penyebab kenapa masalah itu terjadi dan berusaha untuk mencari solusinya. Sekarang tentang keyakinan kelas. Kenapa kok disebut keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas atau tata tertib kelas? Ini perbedaan keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Keyakinan kelas ini bertujuan untuk membangun budaya kelas yang positif dan bermakna. Sedangkan peraturan kelas ini bertujuan untuk mengatur perilaku siswa. Jadi bedanya keyakinan kelas itu berusaha untuk membangun budaya kelas yang positif dan bermakna. Tetapi kalau peraturan kelas itu cenderung bertujuan untuk mengatur perilaku siswa. Jadi peraturan itu cenderung mengatur perilaku siswa yang harus dilaksanakan ketika dia sedang berada di sekolah. Sekarang proses pembentukan keyakinan kelas. Jadi, keyakinan kelas ini dibuat bersama antara guru dan siswa. Sedangkan peraturan kelas ini seringkali dibuat hanya oleh guru saja. Jadi itu perbedaan yang mendasar. Jadi kalau keyakinan kelas kita membuatnya bersama-sama. Jadi guru dan siswa itu membuat bersama-sama kira-kira keyakinan kelas apa yang akan diterapkan di kelas kita, dan itu harus dilaksanakan bersama-sama dengan apa? Dengan rasa penuh tanggung jawab. Berbeda dengan kalau peraturan itu dibuat oleh guru dan harus dilaksanakan oleh siswa. Jadi tidak ada kolaborasi antara siswa dan guru dalam membuat peraturan tersebut. Sekarang bentuk-bentuk keyakinan kelas yang pertama yaitu bersifat lebih abstrak dari peraturan. Yang kedua, sedikit saja agar mudah diingat. Yang ketiga, berupa pernyataan universal. Yang keempat, sesuai dengan kondisi kelas agar mudah diterapkan. Dan yang kelima, dibuat dalam bentuk yang positif. Jadi bentuk-bentuk keyakinan kelas itu lebih abstrak ya dari peraturan, dari lebih luas ya. Terus yang kedua, sedikit saja agar mudah diingat. Jadi ketika membuat keyakinan kelas itu tidak usah terlalu banyak. Karena apa? Ketika keyakinan kelas terlalu banyak, maka anak cenderung akan lebih sulit untuk mengingatnya. Boro-boro akan melaksanakan, ingat saja tidak, maka cukup beberapa saja, tapi hal itu mudah diingat dan dilaksanakan oleh siswa tersebut. Terus ini keyakinan kelas juga dibuat dalam bentuk yang positif. Jadi kalimat-kalimat dalam keyakinan kelas itu
harus bersifat yang positif. Selama ini ketika peraturan kelas dilarang atau tidak boleh itu dihindari, karena itu bersifat negatif. Jadi hindari kata tidak boleh ataupun dilarang. Contoh keyakinan kelas di sini yang pertama bertanggung jawab mengerjakan tugas pikir. Yang kedua bersikap sopan dan menghormati guru. Yang ketiga bersikap tenang dalam mengikuti pembelajaran. Yang keempat saling tolong menolong. Kelima disiplin dan jujur. Terus yang keenam hidup rukun dengan teman. Jadi itu beberapa contoh keyakinan, itu semuanya mengandung kata-kata yang positif. Jadi tidak ada lagi dilarang ataupun tidak boleh, karena dalam sebuah keyakinan itu diharapkan menggunakan kalimat-kalimat yang positif. Tidak ada lagi ditemui adanya larangan-larangan ataupun tidak sesuatu yang tidak boleh dilakukan oleh siswa. Terima kasih, demikian paparan yang dapat saya sampaikan tentang budaya positif yang ada di sekolah. Mudah-mudahan dengan sedikit pemaparan tadi yang sudah saya sampaikan bisa membuka wawasan kita ketika kita menghadapi masalah-masalah yang pasti kadang kita jumpai atau kita temui di sekolah. Selama ini mungkin restitusi ini suatu barang yang belum kita mengerti. Kita sekarang menjadi sedikit tahu tentang restitusi itu bagaimana. Kita menjadi tahu dan menjadi menjadi modal kita untuk menghadapi anak-anak di sekolah kita yang dimanapun yang namanya anak pasti ada kalanya mereka berbuat salah. Nah kita sekarang belajar bukan lagi menghukum, bukan lagi menjadi membuat mereka menjadi bersalah, tetapi kita berusaha untuk menjadi seorang manajer yang bisa mencari solusi dari permasalahan yang diperbuat oleh si tersebut. Kiranya pemaparan yang saya sampaikan saya cukupkan. Mungkin nanti ada yang perlu ditanyakan, silakan nanti bisa disampaikan dalam forum tanya jawab. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bapak Ibu yang akan bertanya, nanti akan coba saya jawab semampu saya. Monggo. Pertanyaan dari saya cukup singkat, yaitu apa saja ciri-ciri sekolah yang memiliki budaya positif? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan coba menjawab pertanyaan dari Bu Neti. Jadi ciri-ciri sekolah yang telah menerapkan budaya positif, yang pertama itu adanya keterbukaan komunikasi antara semua warga sekolah. Jadi itu terlihat adanya keterbukaan komunikasi antara kepala sekolah dan guru dengan siswa, dan guru dengan wali siswa. Jadi adanya keterbukaan itu tentunya akan menimbulkan suasana yang nyaman. Jadi kepala sekolah, guru, siswa, dan wali murid atau wali siswa itu akan tidak ada rasa canggung bila ada sesuatu yang disampaikan. Mereka akan berkomunikasi. Jadi adanya keterbukaan dalam berkomunikasi ini merupakan cerminan dari sudah adanya budaya positif yang ada di sekolah. Yang kedua, adanya penghargaan terhadap keberagaman. Jadi di sekolah pasti banyak sekali keberagaman yang ada. Jadi bila sekolah sudah menerapkan budaya positif, jadi keberagaman yang ada di sekolah itu akan saling menghormati, saling menghormati keberagaman yang ada. Terus yang ketiga itu adanya aturan-aturan yang dibuat dan telah disepakati bersama. Itu beberapa contoh dari ciri-ciri sekolah yang telah menerapkan budaya positif. Demikian jawaban yang bisa saya sampaikan.
Semoga Bu Neti puas. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lain yang ingin disampaikan, monggo. Monggo Ibu Indit Lestari. Pertanyaan saya adalah bagaimana caranya membangun budaya positif di sekolah? Terima kasih. Pertanyaan yang kedua yang disampaikan oleh Bu Indit. Jadi pertanyaannya tadi bagaimana cara untuk membangun budaya positif di sekolah. Jadi budaya positif di sekolah itu bisa dimulai dengan adanya melibatkan seluruh warga sekolah dalam merumuskan nilai-nilai kebaikan yang akan disepakati. Jadi nilai-nilai kebaikan yang akan disepakati itu dibuat oleh seluruh warga sekolah, bukan hanya dibuat oleh kepala sekolah atau guru saja, tetapi semua dilibatkan, baik itu kepala sekolah, guru, siswa, bahkan wali murid atau wali siswa itu ikut dilibatkan. Terus yang kedua, untuk menumbuhkan budaya positif itu adalah dengan menerapkan kegiatan-kegiatan atau pembiasaan-pembiasaan yang dapat menumbuhkan nilai-nilai positif dari siswa yang sudah kita lakukan di sekolah. Contohnya adalah dengan menerapkan budaya 5S ya, ketika pagi hari itu ibu kepala sekolah, bapak bu guru menyambut kedatangan siswa di pintu gerbang, itu merupakan cara yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Di samping itu juga dengan kegiatan-kegiatan yang lain, misalnya kegiatan keagamaan yang sudah kita lakukan juga, itu merupakan salah satu cara untuk menumbuhkan budaya positif, yaitu dengan melakukan sholat sunnah bersama, sholat duha bersama-sama, terus sholat zuhur secara bersamaan, dan pembacaan Asmaul Husna. Ada lagi kegiatan untuk menanamkan jiwa sosial ya, untuk menanamkan jiwa sosial atau empati terhadap sesama. Itu misalnya ketika di bulan Ramadan di sekolah diadakan pengumpulan zakat, terus setelah zakat terkumpul nanti akan dibagikan kepada warga sekitar yang berhak untuk menerimanya atau warga yang kurang mampu. Dengan kegiatan tersebut maka akan menimbulkan rasa sosial atau empati dari anak terhadap orang-orang yang kurang mampu. Di samping itu, kegiatan positif yang lain yang bisa dilakukan adalah kepedulian terhadap lingkungan. Contohnya kegiatan Jumat bersih yang sudah sering atau sudah rutin kita lakukan, itu akan menambahkan kecintaan siswa terhadap kebersihan lingkungan. Karena kecintaan terhadap lingkungan bila tidak ditanamkan sejak dini atau sejak kecil pada anak-anak, tentunya itu akan tidak baik ya nantinya. Maka itu perlu ditanamkan sejak dini, dari anak kelas 1 sampai kelas 6 ditanamkan ya nilai-nilai kepedulian terhadap lingkungan. Jadi bila kita menanamkan jiwa-jiwa, menanamkan rasa untuk peduli terhadap lingkungan dengan lingkungan yang bersih, maka akan menimbulkan suasana yang nyaman. Beberapa contoh kegiatan-kegiatan budaya positif yang sudah dilakukan, dan mudah-mudahan ke depan kita bisa menggali lagi beberapa budaya positif yang nantinya bisa diterapkan di sekolah kita, agar nantinya kita akan menjadi sekolah yang bisa menjadi contoh bagi sekolah lain yang sudah secara konsisten menerapkan budaya positif di sekolah kita. Demikian jawaban yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa memuaskan Bu Idit yang bertanya. Bila masih kurang puas, mungkin di lain kesempatan saya akan berusaha untuk menjawabnya. Demikian, mungkin ada ibu guru lain yang bertanya. Kalau tidak ada, mungkin saya cukupkan. Terima kasih. Mudah-mudahan kita dikuatkan untuk nantinya bisa menciptakan sekolah kita menjadi sekolah yang senantiasa menerapkan budaya positif. Sebelum mengakhiri, izinkan saya untuk berpantun sedikit, karena hobi saya memang membuat pantun. Jadi kalau tidak membuat pantun, ibaratnya nasi goreng masih kurang garam, Bu.
Mudah-mudahan pantun ini bukan hanya sebuah pantun, tapi pantun yang bisa menguatkan kita. Pantunnya berikut Bu. Membeli buah untuk dijadikan salad. Jangan lupa berbagi dengan tetangga sebelah. Mari Bapak Ibu Guru kita bulatkan tekad untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara diseminasi budaya positif sekolah SD Negeri 2 Karangnanas yang telah disampaikan pemaparannya oleh Bapak Yulianus Suharyanto telah selesai. Untuk acara yang berikutnya yaitu penutup. Marilah acara pada siang hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk itu saya mohon maaf. Saya sebagai pembawa acara apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Walaupun muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Dan pada kesempatan hari ini kalian kita bersama akan membuat kesepakatan kelas. Ya, kalian tahu kesepakatan kelas? Kesepakatan itu sesuatu yang ingin kita capai bersama, apa yang kita lakukan bersama agar suasana kelas kita itu menjadi kelas yang menyenangkan. Kira-kira kalian kepengen tidak kelas kita menjadi kelas yang menyenangkan? Pengen, kalian juga pengen suasana kelas kita menjadi kelas yang menyenangkan sehingga kalian merasa nyaman dan selamat untuk nanti Pak Guru akan membagikan tugas kecil ya, nanti kalian tulis kira-kira apa yang ingin kalian ciptakan di kelas ini ya, sesuatu kira-kira yang cipta adalah sesuatu yang baik ya. Contohnya di sini harus di antara kalian itu harus saling menghormati ya. Saling menghormati terus belajar dengan nanti kalau kalian tulis kira-kira apa yang ingin kalian lakukan di kelas ini dan syaratnya hindari kata-kata yang tidak boleh. Contohnya tidak boleh datang terlambat. Itu bisa diganti dengan apa? Datang ke sekolah dengan tepat. Tidak boleh bertengkar dengan teman. Bisa diganti dengan apa? Harus didukung pun dengan siap. Bagi satu-satu silakan tulis apa yang ada dalam pikiran dan hati kalian, tuangkan. Nanti kita pilih ya, kita pilih agar nantinya bisa menjadi kesepakatan kelas yang nantinya kita lakukan bersama agar kelas kita menjadi kelas yang siap. Kalau tulis apa yang ada
tulisnya sudah selesai belum? Selesai, coba nanti Pak Guru minta apa yang sudah kalian tulis di kertas tadi, coba kalian tempel di papan tulis dan nanti setelah bergantian satu-satu nanti kita analisa bersama kira-kira mana yang akan dijadikan kesepakatan kita. Siap? Coba dimulai dari Rahmat. Tulis nanti Rahmat, terus di nanti gantian kita. Tempel ini dari sana. Tempel. Sekarang kita analisa bersama dari tadi yang sudah kalian tulis, sekarang dibaca satu-satu ya. Karena dari kelompok yang pertama tadi menulis kan kesepakatan kelas patuh terhadap bapak atau ibu guru. Kira-kira bisa disetujui? Tidak. Jadi yang pertama patuh terhadap bapak ibu guru. Terus yang kedua membuang sampah pada tempatnya. Kira-kira setuju? Yang ketiga jangan membuang sampah sembarangan.
Terima kasih telah menonton. Salam dan bahagia untuk Bapak dan Ibu guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.